Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan kesan dari novel yang pernah saya baca, yaitu Jas Putih karya Nikomang Aryani. Jas putih bisa kita bayangkan sebuah profesi di mana mereka menggunakan jas putih, yaitu seorang dokter. Benar sekali. Di mana di novel Jas Putih ini menceritakan seorang dokter yang gagah sekali, yang berwibawa, yang kaya raya dan sukses dalam karirnya sebagai seorang dokter anak. Kesan yang saya dapatkan dari novel ini adalah di mana kegigihan seorang anak menjadi seorang dokter, meskipun orang tuanya itu kurang mampu, bisa dikatakan sangat tidak mampu untuk membiayai anaknya sebagai seorang dokter. Sedikit saya akan menceritakan tentang isi novel ini, di mana novel ini yang ditokohi oleh seorang dokter yang bernama Dokter Yama. Dokter Yama adalah dokter yang sangat sukses sekali dalam karirnya. Dulu dia seorang anak yang tidak mampu, dia sangat tidak mampu sekali. Tidak seperti anak-anak biasanya. Dia terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Ayahnya hanya seorang satpam dan ibunya hanya pembantu saja. Tetapi berkat kegigihannya dan ketekunannya dalam belajar, sehari-hari dia pun bisa mendapatkan beasiswa kedokteran sampai dia sarjana. Dalam suatu hari, dia pun bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik, yang sangat pintar sekali, yang sebagai manajer di salah satu perusahaan. Di sini saya juga mendapatkan pelajaran dari seorang tokoh yang bernama Kay. Kay ini seorang gadis atau wanita, seorang wanita yang sangat inspiratif. Dia rela membangun rumah singgah atau yayasan untuk menampung anak-anak yang tidak mampu. Dia pun berdiskusi dengan teman-temannya untuk membangun rumah singgah untuk anak-anak yang tidak mampu atau anak-anak jalanan, agar menopang kehidupan mereka supaya kehidupan mereka menjadi baik ke depannya. Di sini kita dapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu kita harus membantu anak-anak yang tidak mampu. Setelah itu, Ki pun memiliki sahabat yang bernama Meli. Meli adalah seorang wanita yang sangat mandiri, yang sangat suka dalam kebebasan dalam hidupnya. Dia tidak mau diatur-atur oleh siapapun, oleh siapapun, orang manapun. Dia tidak mau diatur-atur. Dia mau hidupnya berjalan dengan lancar dengan keinginannya sendiri. Meli pun sudah menikah dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai, yang bernama Kipu. Tetapi pernikahan mereka itu sayangnya tidak bertahan dengan lama. Setelah itu, Meli pun sangat menyayangi Meli, sahabatnya yang sangat baik sekali kepadanya. Pada suatu hari, Kay dan Yama pergi makan malam, dan dalam situasi yang hening, Yama pun melamar Kay. Tapi sayang seribu sayang, Kay pun menolak lamaran Yama, bahwa mereka belum siap untuk menikah secepatnya. Kepada Meli bahwa
Yama melamarnya. Tetapi Meli menolak. Meli berkomentar atau berpendapat bahwa Yama itu seorang pria yang tidak baik, yang tidak pantas untuk Meli. Kay pun tidak terlalu memasukinya ke hati, bahwa dia tahu Yama adalah sosok seorang calon suami idaman bagi para wanita di luar sana. Setelah itu yang kejam sekali. Kenapa bisa dikatakan? Karena Yama tidak mau mengobati orang yang miskin, yang lusuh, yang tidak memiliki uang. Karena Yama tidak mau melihat masa lalunya dari mereka yang tidak memiliki uang, yang sangat kekurangan sekali. Ya, Kay pun tidak tahu bahwa sikap Yama itu terhadap pasien-pasiennya seperti itu. Namun Kay pun sangat mencintai Yama. Dalam suatu hari, Kay pun pergi ke puncak dan Yama ditelepon oleh salah satu pasiennya, tapi dia menghiraukannya. Pulangnya dari puncak, Yama pun dilaporkan ke polisi bahwa dia sudah membunuh anaknya itu. Setelah itu Yama pun masuk penjara. Dan Kay pun liburan ke Bali untuk membuang rasa sakit hatinya kepada Yama. Kesan yang bisa saya ambil dari novel Jas Putih ini adalah jangan pernah kita menjatuhkan orang meskipun orang itu tidak mampu, orang itu miskin. Kita harus saling menghormati satu sama lain, karena kita berasal dari bawah dulu hingga ke atas, dari perjuangan sangat sulit sekali hingga proses menuju puncaknya. Oleh karena itu, jangan kita lupa kulitnya atau kacang yang lupa kulitnya, bahwa kesuksesan itu berawal dari kesengsaraan yang pernah dirasakan, yang pernah kita rasakan seperti mereka. Janganlah kita sombong, karena harta atau tahta itu tidak kekal selamanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.